Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Februari. Pasien UGD di setiap rumah sakit akhir-akhir ini membludak. Asosiasi Komunitas Pengobatan Darurat Taiwan memperingatkan bahwa kapasitas UGD telah mencapai tingkat maksimal dibandingkan sebelumnya. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri staf medis secara massal. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan mengadakan pertemuan untuk membahas skala alokasi ranjang UGD. Kondisi sesak di UGD semakin serius. Seorang perawat menulis artikel di media sosial dan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan karena bahkan pasien VIP pun kesulitan masuk UGD dan berharap pemerintah memerhatikan masalah kekurangan tenaga medis dan kapasitas ranjang di rumah sakit. 加护病房是满载嘛，那所以连需要加护病房的病人都会留在急诊1-2天到3-5天，其实都有可能。到这个夏天之前，这个情况通常都不太会改善。 Asosiasi Komunitas Pengobatan Darurat Taiwan menyebutkan penyebab utama kondisi sesak UGD adalah kekurangan tempat tidur dan ketidakseimbangan rasio pembagian ranjang untuk UGD dan rawat inap. Mereka menyarankan untuk meningkatkan proporsi rawat inap dan menambah tenaga medis dalam jangka pendek. Sementara untuk reformasi jangka panjang, dibutuhkan pembentukan sistem tangkap darurat UGD atau penyesuaian pembayaran asuransi kesehatan serta mendorong alternatif untuk rawat inap di UGD. 在急诊并没有护病比这件事情，所以呢，等于是说，假设我今天留观超过了我的人员的工作量，相对就会增加很多。加开这个事件不是不可行，但绝对不是一个救急的做法。 Asosiasi Perawat Taipei mengungkapkan bahwa jumlah perawat yang maju ke garis depan setiap tahunnya hanya separuh. Guna menghindari kondisi sesak di UGD dan mengatasi masalah kekurangan medis, rancangan pedoman pengobatan dan rujukan berjenjang dinilai penting. Hati-hati saat menggunakan perangkat pengisi daya. Seorang wanita di Taoyuan menggunakan perangkat pengisi daya magnetik beberapa hari lalu, namun tak disangka alat tersebut tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Wanita tersebut memposting peristiwa ini di internet untuk mengingatkan agar warga dapat berhati-hati. Sepercik api mendadak timbul di depan dada seorang wanita yang sedang bekerja, diikuti suara ledakan yang membuatnya terpelanting ke belakang, mengejutkan rekan kerja di sekitarnya. Insiden ini disebabkan oleh alat pengisi daya magnetik yang meledak saat ponsel dicas. 我差一点那个命丧黄泉，因为就在我前面而已，睫毛跟我的眉毛，还有嘴唇，还有脸颊，全部都被烧烫伤。 Tak hanya pakaian terbakar, pipi dan kelopak mata wanita tersebut juga mengalami luka bakar. Setelah kejadian, ia menulis pengalamannya di medsos agar masyarakat tidak menggunakan bank daya magnetik karena berisiko meledak. 但是因为磁吸比较方便，它就吸在手机后面，而且又薄薄的一块，所以很多人可能会拿它进到浴室啊或者其他地方，那多多少少可能会碰到水或者其他一些环境里面，造成它的电池损坏是有可能的。 Penyebab ledakan masih belum jelas dan dalam penyelidikan. Bank daya yang meledak diketahui adalah jenis magnetik yang dijual oleh Adam Store yang dibeli langsung di toko pada September tahun lalu dengan masa pakai kurang dari 6 bulan. Terkait insiden ini, Adam Store merilis pernyataan bahwa tim teknis mereka sedang melakukan penyelidikan dan jika pembeli memiliki bank daya yang sesuai dengan 2 tipe yang ditentukan dapat menukarnya dengan produk baru secara gratis. Toko juga menegaskan bahwa semua perangkat COS mereka memiliki sertifikasi dari Biro Standar dan Infeksi Kementerian Perekonomian dan Komisi Komunikasi Nasional. Pakar juga menegaskan bahwa meskipun produk sudah lolos sertifikasi, jika digunakan secara keliru, tetap akan menimbulkan kerusakan pada baterai. Pengguna diimbau untuk tidak menganggap remeh saat menggunakan produk pengisi daya. Saat naik pesawat, pihak maskapai biasanya akan menyediakan selimut dan bantal bagi para penumpang. Namun ada penumpang yang ketahuan mengambil selimut pesawat secara diam-diam. Tindakannya ini terekam oleh penumpang di kursi bagian belakang. Maskapai penerbangan menentukan bahwa barang-barang yang dapat digunakan kembali di dalam pesawat tidak boleh diambil begitu saja. Penumpang cuma boleh mengambil barang sekali pakai yang ada di atas pesawat. Penumpang ini meminta selimut dari pramugari namun bukan dipakai untuk menutupi dirinya, ia malah menyisipkannya ke dalam jaket secara diam-diam dan menaruh selimut ke dalam tas jinjing sebelum turun pesawat. Perilaku ini diposting di medsos oleh penumpang di kursi belakang. Walau peraturan setiap maskapai penerbangan sedikit berbeda, pada dasarnya barang-barang mencakup selimut, bantal, peralatan makan, majalah, dan perangkat audio yang dapat digunakan kembali ini dianggap sebagai milik perusahaan dan penumpang tidak dapat mengambil sesuka hati. Hanya barang sekali pakai seperti kemasan penerbangan, sandal, dan perangkat audio kelas ekonomi yang dapat dibawa turun dari pesawat. Festival Bunga Sakura di kawasan Tai'an, Taichung diresmikan tanggal 22 Sabtu lalu. Taman bunga sakura di sekitar kantor polisi distrik Houli Tai'an telah bermekaran dan menarik sejumlah wisatawan untuk berfotoria.
Sementara itu, petugas polisi juga melakukan kontrol lalu lintas di jalanan sekitarnya. Jepretan kamera ponsel pada bunga sakura yang bermekaran indah seakan enggan berhenti. Festival Sakura Tai'an di kota Taichung dimulai pada tanggal 22. Cuaca yang cerah di area sentral Taiwan menarik wisatawan berdatangan untuk menikmati keindahan bunga sakura sejak pagi. 现在这次花期比较晚一点，但是我觉得都开得蛮大、蛮盛开的。 Kantor polisi Tai'an di distrik Tajia dikenal sebagai kantor polisi terindah. Bunga sakura berkelopak ganda yang berada di sekeliling kantor bermekaran penuh tahun ini menarik banyak wisatawan berdatangan. Kantor polisi juga mengingatkan ada pengendalian lalu lintas selama musim bunga. 现在交管的时间是每日的8时到下午的17时。假如说搭火车的话，可以到我们这个泰安新站那边下车然后沿着阿梅路走进来。 Kantor polisi Tai'an mengatakan bahwa lalu lintas di sekitar lokasi saat ini relatif lancar. Waktu pengaturan lalu lintas untuk musim sakura tahun ini akan berlangsung hingga 2 Maret setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Pengunjung dengan kendaraan pribadi dapat masuk dari Chonghua East Road atau Anmei Road dan mengikuti instruksi petugas di persimpangan. Masyarakat juga disarankan menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki ke taman. Kendaraan terbang yang sering muncul di film fiksi layar lebar mungkin akan terwujud dalam waktu dekat ini. Sebuah perusahaan yang baru dirintis di Amerika Serikat merilis video baru uji coba aviasi mobil terbang elektrik minggu lalu. Mobil tersebut dapat terbang hingga ketinggian 1 lantai dan kemudian mendarat dengan mulus. Perusahaan tersebut akan meluncurkan produksi massal paling cepat pada tahun 2035. Mobil hitam di atas lantai ini tiba-tiba membumbung dan terbang hingga ketinggian sekitar 1 lantai serta melintasi mobil yang diparkir di depannya, lalu mendarat mulus di lokasi berjarak belasan meter dari tempat semula. Ini bukan efek animasi, melainkan mobil terbang elektrik yang dirancang oleh perusahaan Aleph Aeronautics. Kokpit mobil ini berisi 2 tempat duduk, bagian atas mobil memiliki struktur jaring dengan total 8 baling-baling di bagian depan dan belakang, memungkinkan mobil berputar 90 derajat secara horizontal usai lepas landas. Perjalanan darat mobil ini digerakkan oleh mesin yang dipasang di dalam poros beroda 4. Pelaku usaha menyampaikan, prototipe yang diuji saat ini dapat menempuh jarak lebih dari 320 km di darat dan jarak terbang 177 km. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan burung pelikan di Meksiko. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.